weed. We've got AA. Engine lever, stay on the air. Pada tahun 1950, seorang perwira Angkatan Laut Amerika bernama Tom Hadner baru saja resmi bergabung dengan Squadron Fighter 32 Angkatan Laut yang bermarkas di Quonset Point Naval Air Station, Rhode Island, Amerika. Beliau merupakan lulusan dari Akademi Militer Angkatan Laut yang berpangkat Letnan 1, seorang pilot yang sebelumnya bertugas di Pearl Harbor. Profile flights, tracking torpedoes. Good to see you, Bill. Good to see you. Di sana juga menjadi momen pertemuan pertama bagi Hadner dengan Letnan 2 Jesse Brown. Beliau merupakan lulusan dari Kesatuan Pelatihan Perwira Cadangan Angkatan Laut atau NROTC, yaitu sebuah program militer yang didirikan oleh Korps Marinir. Then you'll fit right in. Lieutenant Tom Hudner. Brown terkenal dengan sifat introvert dan kesendiriannya, dikarenakan pada masa itu masih ada ketimpangan antara orang-orang berkulit gelap dengan orang-orang kulit putih, yang membuatnya lebih memilih untuk menjaga jarak dengan orang banyak. Namun semua itu tak berlaku bagi Hadner, karena dia memiliki niat tulus untuk berteman baik dengan Brown tanpa memilih warna kulit. Kisah persahabatan mereka dimulai ketika Hadner dan Brown dijadikan tandem partner untuk menjalani latihan dengan menggunakan pesawat Grumman F-8F Bearcat yang diperintahkan oleh seorang letnan komandan bernama Richard Shefoli. You still with me? Beliau merupakan veteran Perang Dunia Kedua saat terjadinya peristiwa Battle of Leyte Gulf pada tahun 1944. Hingga akhirnya dia diangkat menjadi seorang pemimpin dari Squadron Fighter 32 atau VF-32. Seiring berjalannya waktu, penggunaan pesawat Grumman F-8F Bearcat untuk Angkatan Laut Amerika Serikat akhirnya digantikan dengan pesawat handal, yaitu pesawat bomber tipe Fouke F-4U Corsair, yang mana pesawat tersebut dirancang secara khusus untuk dipergunakan di atas kapal induk. CAG wants us up to speed and fast. Sebagai pesawat yang tangguh, pesawat Fouke F-4U ini juga mempunyai catatan kecelakaan yang tak bisa terbantahkan. Dan salah satu masalahnya terdapat pada tuas penggerak yang sulit dikendalikan. Maka untuk bisa mengatasinya, dibutuhkan latihan secara terus-menerus. Take him up with the good Professor Kenning here. Waktu ke waktu terus berlalu, Skuadron VF-32 terpilih untuk mengikuti tes seleksi agar bisa memperkuat armada kapal induk USS Leyte yang dipimpin oleh Kapten Thomas Sisson. Hal itu dikarenakan adanya agresi militer dari pihak Uni Soviet di wilayah Mediterania yang akan menjadi ancaman bagi sekutu mereka, yaitu negara-negara anggota NATO. Terlebih pada saat itu pula, Amerika dan Uni Soviet sedang terlibat perang dingin. Start settling up your bar tab, boys. And a Corsair on the Leyte. You get yourself a nice dry land job. Look forward to having you on board. Keesokan harinya, ujian pendaratan pun dimulai. Brown mulai merasakan ketakutan di dalam dirinya, dikarenakan momen ini adalah pengalaman pertamanya untuk mendaratkan pesawat di sebuah kapal induk. Pada proses seleksi itu, Brown hampir saja mengalami insiden kecelakaan. Namun karena ketangkasannya dalam mengendalikan pesawat Fouke F-4U, dia akhirnya bisa mendaratkan pesawat tersebut dengan mulus, meskipun nilainya tak sebaik dengan yang didapatkan oleh Hadner. Enjoy it tonight, boys. We ship out in the morning. Master carrier quals. That's what I'm talking.
Brown yang kala itu selalu bersifat dingin kepada Hadner mulai menunjukkan sisi kebaikannya. Dimulai saat dia memperkenalkan keluarga kecilnya, hingga dari sana istrinya yang bernama Daisy meminta kepada Hadner untuk selalu menjaga Brown. I can't say you show me that side yet. Hoping to find that out. I like that. Memasuki bulan Mei tahun 1950, akhirnya kapal induk USS Slade telah berada di lautan Mediterania, tepatnya di dekat Italia. Misinya kala itu yaitu untuk menghadang tindakan agresif militer dari pihak Uni Soviet. Di sana, skuadron VF-32 mengadakan latihan simulasi yang berfungsi sebagai persiapan apabila sewaktu-waktu pihak Amerika dan Uni Soviet terjadi kontak senjata secara langsung. And you have to do a hell of a lot better than that. Dari sana pula, sosok Brown mulai menjadi pusat perhatian semua kru USS Slade, termasuk bagi reporter Amerika. Pasalnya, Brown menjadi satu-satunya penerbang yang berkulit gelap yang berada di skuadron VF-32, hingga salah satu kru kapal memberinya sebuah jam mahal sebagai tanda ikatan persahabatan. Jesse. Back in Cannes. Tell the brothers I appreciate it. Beberapa hari berlalu, suatu peristiwa tak terduga terjadi di kapal induk USS Slade, yang mana salah satu anggota dari skuadron VF-32 tewas dalam kecelakaan pesawat setelah dirinya tak mampu mendaratkan pesawat Fouke F-4U dengan sempurna. Melihat kejadian itu, Brown merasa terpukul karena dia telah ditinggalkan oleh teman saat masa pendidikannya untuk selama-lamanya. All right, his family. That's something I was trying to teach boy. Agar tak berlarut-larut dalam masa duka, seorang letnan komandan bernama Dick Sevoli memberikan izin cuti kepada skuadronnya dengan menikmati suasana kota Cannes di Prancis. Dalam masa liburannya, Brown tak sengaja bertemu dengan aktris terkenal Hollywood yang sangat terkenal pada masa itu, bernama Elizabeth Taylor, yang kemudian beliau diundang sebagai tamu kehormatan dalam acara pestanya. Momen itu juga menjadi ajang kedekatan ikatan persahabatan bagi Brown dan Hadner yang semakin bisa mengenal satu sama lain. Like I said, you gotta use what you got. What about a magic trick? Magic trick? CEO refused to pin him on me during graduation, so That's all I got? gotta play to your strengths, Lieutenant. Pin Handsome helped me land Daisy. You You know how to do that trick? Keesokan harinya, skuadron VF-32 diberitahu oleh atasannya bahwa perang telah pecah antara Korea Utara dan Korea Selatan. Maka kapal induk USS Slade membelokkan arahnya ke wilayah semenanjung Korea untuk membantu Korea Selatan yang merupakan sekutu bagi Amerika. Be smart, be ready. Don't shoot or bomb anything on the Chinese side of the river and we will take out the anti-aircraft in Sinuiju City. Pada bulan November tahun 1950, kapal induk USS Slade telah sampai di wilayah Korea. Seketika itu juga skuadron VF-32 dikerahkan dengan membawa misi menghancurkan sepasang jembatan yang berada di Sungai Yalu, yaitu sebuah sungai yang berada di perbatasan antara Korea Utara dan negara Cina. Terlebih jembatan tersebut merupakan jalur penting bagi kedua negara yang saling membantu satu sama lain untuk mengirimkan berbagai suplai. Maka dengan menghancurkan jembatan tersebut, kemungkinan bantuan dari Cina akan terputus hingga membuat Korea Utara akan sedikit kesulitan mendapat bantuan. 201 to 205, you there? Skuadron VF-32 kini telah berada di atas kawasan udara Korea Utara, tepatnya di wilayah Sinuiju. Seketika pesawat-pesawat mereka dihujani dengan peluru kaliber besar dari senjata anti pesawat. Walaupun kala itu pasukan VF-32 berhasil melumpuhkan basis-basis senjata anti pesawat musuh. Roger that.
Namun tak berselang lama, sebuah pesawat buatan Uni Soviet yang bermesin jet pertama tipe MiG-15 atau MiG-15 datang menghampiri skuadron VF-32 yang menyebabkan terjadinya dogfight atau pertempuran di atas udara. Kala itu, Brown sangat mengetahui bahwa pesawatnya akan kalah dengan MiG-15 dalam hal mengadu kecepatan. Maka dia membuat strategi dengan Hadner agar mereka bertempur dengan cara pertempuran jarak dekat, yang pada akhirnya kerjasama mereka berbuah manis saat mereka berhasil melumpuhkan satu pesawat musuh. Atas lolosnya mereka dari teror pesawat MiG-15, maka dengan mudahnya skuadron VF-32 berhasil menghancurkan salah satu jembatan Yalu. Walaupun Hadner tak mau mengambil resiko saat mereka berencana menghancurkan jembatan kedua, karena diketahui wilayah itu dipenuhi dengan senjata anti pesawat yang dipasang oleh pihak musuh. I can hit the bridge. It's 200 JA, 211. Stand down. Time to bug out. Roger that. Namun semua kekhawatiran itu tak berlaku bagi Brown. Beliau mengabaikan SOP serta perintah untuk bergerak mundur dan lebih memilih untuk kembali menghancurkan jembatan kedua tersebut. Dengan skill yang dimilikinya, Brown akhirnya mampu melewati serbuan dari desingan peluru-peluru anti pesawat musuh hingga dia berhasil menghancurkan sisi lain dari jembatan Yalu. Keberhasilan Brown menuntaskan misi itu membuat Hadner merasa bangga seraya memujinya. Tetapi Hadner yang memang mempunyai prinsip disiplin dalam kedinasan, maka segala tindakan Brown yang telah melanggar SOP serta perintah itu ditulisnya ke dalam sebuah laporan. Dari sana, dalam kesatuannya, nama Brown semakin jelek, yang bisa membuat karirnya semakin redup. Maka setelah melihat kesalahannya itu, Hadner berusaha untuk merevisi laporannya dengan dibantu oleh teman-temannya demi mengembalikan nama baik sahabatnya itu. The lifesaver and get the damn water! I am not looking down on you. Sticking your neck out. Saying how the mission was complicated and you did the right thing. Seiring berjalannya waktu, ketegangan perang Korea semakin memuncak. Divisi 1 marinir yang dikerahkan dalam perang Korea semakin terdesak oleh tentara Korea Utara di wilayah Waduk Chosin. Maka skuadron VF-32 dikerahkan kembali untuk memberikan support sebuah serangan udara supaya bisa memberikan ruang kepada divisi 1 marinir yang terus bergerak maju di bawah mereka. Serangan udara itu berhasil meluluh lantahkan basis pertahanan Korea Utara. Namun pesawat yang ditunggangi oleh Brown terkena tembakan dari senjata anti pesawat musuh yang menyebabkan kebocoran di tangki bahan bakar pesawatnya. There's not fuel. She's bleeding oil. Dari sana, Brown mulai merasakan panik setelah mesin pesawatnya mati total. Tetapi Hadner masih setia mendampinginya, seraya mencari tempat pendaratan darurat yang ideal. Kemudian Hadner memintanya untuk melepaskan segala barang yang ada di pesawat itu, agar bisa meringankan bobot atau beban pesawatnya. Checklist. Beberapa saat kemudian, Hadner melihat adanya sebuah kawasan terbuka yang luas di wilayah pegunungan dan meminta Brown untuk mendaratkan pesawatnya di kawasan itu. Meskipun ternyata wilayah itu merupakan zona musuh yang sangat berbahaya. Why isn't he getting out? If we can see the smoke. Come on, Jesse. Come on. Setelah berhasil melakukan pendaratan dalam suasana yang menegangkan, ternyata Brown tak kunjung keluar dari pesawatnya, yang membuat Hadner sangat merasa khawatir. Apalagi pihak bantuan tak mungkin bisa untuk memberikan evakuasi dikarenakan posisinya yang berada jauh di wilayah zona musuh.
Tanpa berpikir panjang, Hadner segera menolong Brown yang tengah terjebak di dalam kokpit pesawat hingga dia memutuskan untuk mendaratkan pesawatnya meskipun semua yang dilakukannya itu melanggar SOP. Namun semua itu dia lakukan dikarenakan beliau sendiri telah berjanji kepada Daisy untuk menjaga suaminya. You just ruled a perfectly good course ahead, Lieutenant. Hadner berjuang dengan keras agar bisa mengeluarkan Brown dari dalam kokpit. Walaupun ternyata usahanya tak membuahkan hasil, karena pada kenyataannya Brown telah tewas setelah kehabisan darah yang terus keluar dari kakinya. I'll come back for you. Hingga kabar meninggalnya Brown langsung diterima dan dirasakan oleh segenap kru USS Slade termasuk istrinya. Evakuasi jasad Brown juga ternyata tak bisa dilakukan dikarenakan area lokasi jatuhnya pesawat tersebut telah dikepung oleh pihak musuh. Maka untuk menghindari resiko yang lebih fatal, Letnan Komandan Dick Sevoli mengirim beberapa anak buahnya untuk menghancurkan pesawat yang ditunggangi oleh Brown, yang juga akan menjadi tempat peristirahatan terakhirnya untuk selama-lamanya. Terlebih tindakan itu juga menjadi dasar alasan supaya teknologi dari pesawat Fouke F-4U tak dapat dicuri oleh pihak musuh. This is your only chance to say goodbye. Skipper has asked us to scuttle both planes. Beberapa bulan kemudian, Hadner ditarik pulang ke negara asalnya untuk menerima penghargaan Medal of Honor dari Presiden Harry Truman atas aksinya yang telah berupaya menyelamatkan nyawa Brown sahabatnya. Sementara Brown sendiri menerima penghargaan berupa Flying Cross atas dedikasinya terhadap negara. Kala itu, di sana juga menjadi pertemuan kembali antara Hadner dan Daisy, istri mendiang Brown. Beliau meminta maaf sebesar mungkin dari lubuk hatinya karena telah gagal menyelamatkan suaminya. Tom, I appreciate what you did. I can imagine this is a lot. These are yours. Dan di akhir film ini, sebuah epilog menceritakan bahwa jenazah Brown tak pernah ditemukan lagi di Korea Utara dan kisah persahabatan mereka masih berlanjut sampai ke generasi berikutnya. Hingga dengan ini pula, film ini pun akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.